Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai istighosah, izin share. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ala baitihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Thumma ila arwahi sadatina wa mawalina wa a'immatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ila ruhi jami'i masyayikhina wa muallimina wa masyayikhina wa nakhusu khususan muassis fi hadhihi al-muassasah al-maghfurlah Kiai Haji Profesor Muhammad Tolha Hasan dan para pengembang yang lain ingkang sampun sumarih, wa ila jami'i amwatina wa amwatikum. Kita khususkan kepada anak didik kita semua, semoga dengan berkahnya doa kita, anak-anak didik kita menjadi anak-anak harapan bangsa, orang tua dan agama, menjadi anak-anak yang qurrata ayun, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, ahli ilmu dan berakhlakul karimah. Ala hadhihi niyyah kullu niyatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Ya Allah ya Qadim, 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 Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim. Ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, ya Sami' ya Basir, ya Sami' Basir, ya Sami' ya 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 Basir. Sami'u ya basir, ya sami'u ya basir, ya sami'u ya basir. Ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya alim. Khabir ya alim ya khabir, ya alim ya khabir. Alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya alim khabir, ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, ya alim ya khabir, alim ya khabir, ya alim ya khabir. Ya Qawiyyu ya Matin, 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 Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin. Ya Allah
وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا الله يا مبدئ يا خالق 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 يا عظيم يا كريم 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 عظيم يا كريم يا عظيم يا كريم يا عظيم يا كريم يا عظيم يا كريم يا عزيز يا حكيم 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا واقضنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بجاه الرسول وبشفاعته وبكرامة مكة والمدينة وبكرامة جميع مشايخنا وأساتذتنا وأمواتنا ونخص خصوصا بكرامة شيخنا ومؤسسنا Profesor Kiai Haji Muhammad Tolha Hasan أن تجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وجميع أهلنا وأهلكم وجميع ذريتنا وذريتكم من عبادك الصالحين من عبادك العارفين من عبادك المتقين من عبادك المؤمنين من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل السنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والطير ببركة هذه الدلائل أن تفتح لنا أبوابنا وقلوبنا وقلوب تلاميذنا وقلوب جميع أهلنا وأهلكم أبواب الخير أبواب الرحمة أبواب البركة أبواب المغفرة أبواب السعادة في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أكرم الأكرمين ببركة هذه الدلائل أن تيسر جميع أمورنا أمور الدنيا والدين أن تسهل أمورنا أمور الدنيا والدين ببركة هذه الدلائل أن تطول أعمارنا وأعماركم بالصحة والعافية في الخير والبركة والسعادة في الدارين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Haji Mashkur. Selanjutnya kami akan langsung buka acara di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Sabilillah Malang, Ibu Nuni S. Haryati, SPD, MPD, kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Asari, MPD, MA, dan kepada semua Bapak Ibu guru dari Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua di acara parenting pada siang hari ini dengan tema melejitkan potensi berpikir anak melalui My Project atau PJBL. Parenting ini bersama orang tua khususnya SD Islam Sabilillah Malang, dan yang pertama kali saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmat hidup yang tidak terhingga berupa kesehatan, hidayah dan kebahagiaan, dan atas izinnya kita dapat menghadiri acara parenting di siang hari ini tanpa halangan apapun. Semoga niat ikhlas Bapak Ibu semua dibalas dengan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung bacakan untuk rundown acara pada siang hari ini. Tadi sudah diawali istighosah oleh Bapak Ustadz Haji Mashkur. Kemudian akan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Nuni S. Haryati, SPD, MPD. Kemudian akan lanjut ke acara intinya, yaitu paparan materi melejitkan potensi berpikir anak melalui My Project, yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Asari, MPD, MA. Nah, setelah nanti pemaparan materi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk yang ingin bertanya, akan ada sesi tanya jawab di sesi pertama selama kurang lebih 15 menit, dan ada sesi kedua sekitar 15 menit. Nah, selanjutnya saya akan langsung persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SDI Sabilillah Malang, Ibu Nuni S. Haryati, SPD, MPD. Monggo kami persilahkan. Terima kasih, Mama Bu Yulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau nanti di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Asari, MPD, MA, Bapak Ibu tim manajemen, Bapak Ibu guru, serta Bapak Ibu orang tua hebat SD Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan talk show parenting pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini kami ucapkan juga terima kasih kepada Prof. Asari yang berkenan mendampingi kita semua pada siang hari ini. Beliau kegiatannya, kesibukannya sangat luar biasa, tapi pada kesempatan yang berbahagia ini berkenan membimbing kita semuanya, memberikan penguatan dan juga motivasi serta bimbingan dan arahan terkait bagaimana kita bisa melejitkan potensi berpikir anak melalui kegiatan My Project di SD Islam Sabilillah Malang. Hal ini tidak hanya untuk Bapak Ibu guru, namun juga kami membutuhkan dukungan kepada Bapak Ibu orang tua karena saat ini memang kondisi masih adaptasi sehingga kegiatan My Project dilaksanakan secara asinkronus, secara dengan bimbingan Bapak Ibu orang tua di rumah dan juga dengan pendampingan dari Bapak Ibu guru di sekolah melalui Zoom atau melalui daring di siang hari ketika Ananda di rumah. Semoga kegiatan ini dapat memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa dengan kegiatan My Project ini kita berupaya semaksimal mungkin untuk
mengembangkan potensi anak dalam berpikir sehingga menjadi dasar kuat untuk kehidupan anak-anak kita nanti di masa depan. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa, seperti saat ini banyak dampak-dampak negatif yang kemungkinan bisa berpengaruh kepada anak-anak kita saat ini dan masa depan. Untuk itu, dengan upaya kegiatan My Project yang dimana kita memaksimalkan keterampilan Forsis Ananda, semoga menjadikan anak-anak kita siap menghadapi masa depan di kemudian hari. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kegiatan ini memberikan barokah manfaat untuk kita semuanya dalam membimbing, menghantarkan putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh, solihah, membanggakan kedua orang tua, dan menyejukkan hati kedua orang tua, tidak hanya di dunia, namun juga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dinasrul mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuni atas sambutannya siang hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Nuni dalam sambutannya, bahwa tema kita siang hari ini adalah melejitkan potensi berpikir anak melalui My Project atau yang dulu dikenal dengan PJBL. Nah, sedikit paparan tentang My Project yang nanti akan lebih detail lagi dijelaskan oleh pemateri kita siang hari ini. Sedikit saya ulas dulu untuk gambaran bahwa My Project merupakan salah satu program unggulan super skill di LPI Sabilillah Malang. Jadi seperti yang diketahui bahwa anak-anak kita tidak hanya dibekali dengan akademik saja, tetapi juga dengan skill-skill di sekolah khususnya SD Islam Sabilillah Malang ini. Nah, My Project ini dulunya dikenal dengan PJBL atau Project Based Learning yang mengembangkan kompetensi peserta didik yang memiliki keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, collaborative, dan komunikatif. Kemudian di SD Islam Sabilillah Malang, My Project ini dilakukan dalam 5 tahap yang dikenal dengan istilah paper, yaitu presenting, analyzing, planning, executing, dan reporting. Presenting sendiri siswa akan diberikan isu atau masalah yang sedang up to date ya, yang sedang ngetren gitu pada saat ini. Kemudian siswa akan menganalisis pada tahap analyzing, menganalisis masalah tersebut dengan menentukan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian dilanjutkan dengan planning, di mana siswa akan merencanakan solusi terbaik dari hasil analisis masing-masing dalam bentuk proyek. Nama, timeline, dengan alat dan bahan yang disediakan, dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rencana proyeknya dalam tahap executing. Kemudian siswa akan mempresentasikan kepada orang lain, dalam hal ini adalah teman, guru, maupun orang tua di tahap reporting. Nah, itu adalah sedikit ulasan tentang My Project yang sudah dijalankan oleh SD Islam Sabilillah Malang. Dan selanjutnya masuk ke acara inti tentang melejitkan potensi berpikir anak melalui My Project ini. Monggo kami persilahkan kepada pemateri kami siang hari ini, kepada Bapak Profesor Dr. Abdurrahman Asari, MPD MA. Monggo kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, baik Bapak Ibu guru maupun Bapak Ibu orang tua, saya ingin memberikan informasi bahwa panjenengan tidak perlu menunggu sampai akhir dari acara ketika merasa perlu bertanya. Silakan saja langsung bertanya. Tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ragu-ragu. Kalau nggak bisa jawab, ya nggak saya jawab. Kalau bisa jawab, ya saya jawab. Insya Allah begitu saja, nggak usah ragu-ragu. Okay? Siap Bapak Ibu sekalian? Siap. Siap. Iya, kok cuman berapa orang? 4 orang begitu yang menjawab?
Siap Bapak Ibu sekalian? Yes, ya. Yes, Siap. Insya Allah Oke, siap Mas Ari. baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Apa yang kita lalui sekarang, ada kebijakan terkini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama, tidak ada ujian nasional mata pelajaran. Artinya tidak ada ujian mata pelajaran matematika, tidak ada ujian mata pelajaran bahasa Indonesia, tidak ada ujian IPA. Tidak ada juga UASBN, ujian akhir sekolah berstandar nasional. Tidak perlu pakai ujian berstandar nasional. Ujian itu silakan ditetapkan sendiri oleh sekolah. Kita hanya fokus pada literasi baca matematika atau istilah yang lainnya numerasi. Nah, sebelum saya lanjut ke slide berikutnya, ada pertanyaan atau pembuatan Bapak Ibu sekalian? Halo? Belum ada sepertinya. Masih belum ada sepertinya, Prof. Kalau saya yang tanya boleh nggak? Kalau saya yang tanya kepada Bapak Ibu sekalian boleh nggak? Oke, boleh. Boleh sekarang ya, saya jawab boleh ya. Saya tanyakan sekarang, apa dampaknya pada siswa tidak ada ujian nasional matematika, IPA, dan bahasa Indonesia? Apa dampaknya? Monggo Bapak Ibu sekalian. Siapa yang berkenan menjawab? Monggo Bapak Ibu, ada yang berkenan menjawab? Halo? Halo, nggih, Prof. Monggo, apa dampaknya tidak ada ujian nasional matematika, IPA, maupun bahasa Indonesia? Semangat belajarnya menurun. Betul. Ada lagi? Mengurangi anggaran. Iya, itu urusan negara itu. Ada lagi? Kita tidak tahu kemampuan anak kita terhadap pelajaran tersebut. Oke, ada lagi? Siswa akan menjadi acuh tak acuh untuk belajar, Prof. Betul, ya. Ada lagi yang lain? Ngapunten, anak-anak kurang semangat belajarnya di kelas 6, Ustaz. Bisa jadi, betul. Ini Saya, ada di chat ini. Tersudi? Anak-anak akan sulit mengetahui potensi dirinya, Prof. Oh, begitu. Iya. Nun sewu, jangan panggil saya Prof ya. Saya mahasiswanya, Prof. Nanti Di Prof S2 itu Pendidikan provokator, nggak enak. Saya mahasiswanya. Artika Sari, Prof. Saya juga wali murid di kelas 2B. Ya, suruh Pak aja, panggil Pak saja, nggak usah panggil Prof. Gitu, ya. Siap, Pak Sari. Ya. Ngapunten Pak, Halo? kalau misalkan tidak ada ujian nasional, ada kemungkinan nanti pendidikan jadi tidak merata, jadi tidak ada standarisasi gitu. Oh gitu. Inje. Tidak ada ujian nasional matematika, IPA, dan bahasa Indonesia, tapi ada asesmen nasional. Itu sama saja sebenarnya ujian nasional, tetapi fokusnya hanya kemampuan membaca sama kemampuan matematika. Atau istilahnya literasi baca sama literasi matematika. Panjenengan pirsa napa mboten? Apa bedanya matematika dengan literasi matematika? Apa bedanya membaca dengan literasi membaca? Pirsa napa mboten? Boten, Pak. Yang jelas, Inje,
Kalau ada literasinya itu ada kontekstualnya. Ada konteks masalah kehidupan sehari-hari yang diselesaikan dengan, kalau literasi baca, dengan apa yang dibacanya. Kalau literasi matematika, dengan matematikanya. Gitu. Jadi di dalam literasi baca maupun literasi matematika itu nanti akan ada cerita tentang, sebagai pengantarnya begitu, istilahnya stimulus, bukan stimulus ya, stimulus. Kemudian dari stimulus itu ada pertanyaan. Nah, kemampuan membaca di sini terhadap apa yang diberikan di dalam stimulus itu sangat menentukan. Jadi nanti yang paling penting nanti di sini ada dua, yaitu kemampuan membaca sama kemampuan matematika. Karena itu mau pelajaran apapun tetap diminta ada kemampuan membaca. Anak akan dilatih untuk membaca. Anak tidak akan diterangkan oleh guru. Jadi guru itu akan mengurangi kegiatan menerangkannya. Kalau guru masih menerangkan itu namanya guru rotok, nggak sesuai dengan karepe negara. Karena negara menghendaki pengetahuan yang dipelajari anak itu adalah pengetahuan bukan teoritis, tetapi pengetahuan yang sifatnya aplikatif. Jadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja ketika membaca tentang teks bahasa Indonesia biasanya, ada teks pidato misalnya. Enggak belajar tentang teori membuat pidato. Harus ada begininya, harus ada ininya, harus ada ininya, teorinya. Enggak pakai teori gitu-gitu sekarang. Sekarang misalkan anak kita beri dengan pidato tertentu. Oke, kalau pidato ini disampaikan kepada orang yang misalnya sudah dewasa, sudah tua misalnya, cocok apa enggak? Itu pertanyaannya. Kalau tidak cocok, bagaimana dibuat supaya menjadi lebih cocok? Begitu dan seterusnya. Jadi langsung kepada aplikasinya, langsung kepada penerapannya. Misalnya dalam matematika dikatakan ada seorang ibu mau belanja ini, uangnya cuma sekian. Kira-kira cocoknya digunakan untuk belanja ini supaya kesehatan bagus, supaya bagus, gimana caranya? Uangnya hanya tersedia sekian, pilih yang mana yang harus dibelanjakan. Seperti begitu, jadi seperti kehidupan sehari-hari di dalam pembelajaran sekarang ini. Ada pertanyaan pada hal ini, Bapak dan Ibu sekalian? Monggo. Nggak usah sungkan-sungkan. Kalau saya nggak bisa jawab, ya nggak akan jawab. Enggak, sudah ada pertanyaan, Bapak Ibu. Untuk metode ini apa sudah bisa dilaksanakan mulai anak usia mungkin kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, Prof? Sakit Ibu, bisa Bu. Yang penting adalah kemampuan guru di dalam membaca dan bertanya. Artinya guru tidak boleh terlalu banyak atau langsung pakai LKS. Tapi justru guru atau orang tua itu harus membaca dulu konteksnya, kehidupan sehari-harinya, masalah sehari-harinya itu. Kemudian dari situ anak diajak memahami masalah sehari-hari itu dengan sebaik mungkin dengan mengajukan pertanyaan. Begitu, Ibu. Mohon maaf izin bertanya, Pak. Nggih. Nggih. Ngapunten, kalau berarti kan berdasarkan apa nggih pengamatan aktivitas sehari-hari nggih. Bagaimana dengan konsep, Pak? Kadang-kadang itu apa namanya, anak itu juga mungkin
maksudnya begini, tapi apa namanya, untuk pemahaman konsep, oh kalau seperti ini begini. Nah ini kalau yang di sebelumnya kan mungkin sudah ada di seperti yang ngapunten yang panjenengan sampaikan tadi, ada LKS yang di situ disebutkan inti. Nah ini kalau yang berikutnya terus pundi untuk konsepnya. Ngapunten, matur nuwun. Enggak apa-apa, masalahnya ya ngajari konsep saja. Begini ceritanya, ada pembelajaran itu yang disebut dengan teaching for problem solving, ada teaching via problem solving. Kira-kira mengerti maksudnya enggak? Teaching for problem solving dengan teaching via problem solving. Dereng Pak. Kalau teaching for problem solving itu mengajar untuk memecahkan masalah. Jadi bekal-bekalnya diberikan lebih dahulu. Ilmunya diberikan lebih dahulu. Baru kemudian untuk mengetahui anak itu paham atau tidak, itu diberi masalah. Kalau teaching via problem solving, itu artinya melalui pemecahan masalah, kegiatan pemecahan masalah, anak kita ajari sesuatu. Gitu maksudnya. Contoh misalnya anak belum diajari garis sejajar. Coba buat sekarang meja atau kursi yang jaraknya sama dengan dari kursi yang satu dengan kursi yang lain dalam baris-baris begini. Ketika anak itu membuat meja yang tidak sejajar, dikatakan oleh gurunya, "Loh, gak iso, ngono gak podo iki, nggak sama." Kenapa? Karena tidak sejajar. Jadi kamu harus buatkan sejajar. Loh, sejajar itu yang kayak apa, Pak? Sejajar itu yang begini, jarak antara yang satu dengan yang lain sama. Nggak bakalan pernah ketemu dan seterusnya. Jadi artinya sambil memecahkan masalah, anak itu belajar teorinya, belajar konsep. Gitu namanya, maksudnya teaching via problem solving, begitu. Bisa dipahami? Nggih, sampun. Matur nuwun sangat. Pinter, bagus. Ada lagi pertanyaan yang lain loh, mboten? Ada pertanyaan lagi yang lain loh, enggak? Enggak, ada yang tanya lagi atau dilanjut dulu? Aku dibukakan lagi. Sampun paham sepertinya ini Pak Azari. Bagaimana dengan kurikulum? Bapak dan Ibu sekalian, berpuluh-puluh tahun kurikulum yang berlaku pada suatu masa itu hanya satu. Tidak ada kurikulum yang berbeda. Sekarang ini ada istilah diversifikasi kurikulum di satuan pendidikan. Diversifikasi itu artinya kira-kira? Berbeda-beda ya. Ada berbeda-beda. Nuwun sewu, menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sekolah Dasar, katanya sekarang ini ada 4 kurikulum yang boleh dipilih untuk diimplementasikan di sekolah. Misalnya sekolah 1 pakai kurikulum 2013, boleh. Sekolah yang lainnya pakai kurikulum dalam kondisi khusus, silahkan. Yang ketiga, kurikulum yang mandiri. Sekolah yang lain lagi pakai kurikulum yang mandiri, boleh. Yang keempat, ada istilah kurikulum prototipe. Ini kurikulum yang agak mandiri juga. Mungkin saya sampaikan di sini dulu. Wonten pertanyaan atau mboten?
Silakan Bapak Ibu, Bapak, berkaitan dengan Ibu. kurikulum, ada pertanyaan? Ada, Prof. Ada, bagus. Ada pertanyaan apa? Pertanyaannya, jika masing-masing sekolah nantinya akan diberi kewenangan untuk memilih salah satu kurikulum A, B, C, atau D, apakah nanti asesmennya yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat ukurnya kan tidak ada ujian berupa asesmen. Apakah asesmennya itu juga menyesuaikan dengan kurikulum yang dipakai oleh satuan atau sekolah tersebut? Matur nuwun. Asesmennya itu ya hanya literasi baca sama literasi matematika. Hanya itu yang akan diujikan. Tidak ada ujian yang lain. Sampai SMA juga begitu. Tadi kan sudah saya jelaskan. Jadi tidak ada lagi ujian matematika, ujian IPS, PPKN, atau IPA, dan seterusnya. Nggak ada ujian. Ujiannya itu hanya literasi baca, artinya ada bacaan di sini, kemudian diberi pertanyaan yang jawabannya mungkin ada di dalam bacaan itu, atau yang kedua, yang jawabannya itu adalah tersirat di dalam bacaan itu. Kemudian yang ketiga itu hasil evaluasi dan refleksi. Yang tidak mungkin ada jawabannya dari bacaan di situ. Begitu nanti. Jadi kemampuan membaca di sini akan menjadi sangat dominan. Laku sing dadi masalahe murid santai bor. Ada pertanyaan lagi yang lain? Berarti nalar yang kuat dari Ananda, ya, ya Pak. Betul. Ya. Kemampuan bernalar yang diperlukan. Jadi kemampuan berpikir yang menjadi dominan di sini. Misalnya kalau saya tanya, 15 tambah 16 itu berapa? 31. 15 tambah 16, 31. Kalau guru bertanya, saya kok ngitungnya kok tidak 31 ya, tapi 30. Benar enggak jawaban 30 itu ya? Tanpa menghitung bisa enggak menjawab jawabannya itu tidak mungkin 30? Tanpa menghitung, mungkinkah jawabannya 30? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana membuktikan, bagaimana meyakinkan bahwa 15 tambah 16 itu tidak mungkin 30? Bagaimana cara menjawabnya? Tanpa pakai hitungan ya. Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Bilangannya harus sama kalau 30. Enggak begitu nanti jawabannya. Oke, barangkali jawabannya seperti ini. 15 dan 16. Dua bilangan itu punya sifat yang istimewa enggak? 15 dan 16. Istimewa enggak? Ada yang istimewa enggak pada bilangan 15 dan 16 itu? Enggak ada. Ada? Apa? Ada. Hah? Ada dong. Ada. Ada, yaitu bilangannya berurutan. Bilangannya berurutan. Kalau bilangannya berurutannya mesti yang satunya genap, yang satunya ganjil. Atau yang satunya ganjil, yang satunya genap. Gitu kan? Benar nggak? Iya, benar. Oke, sekarang 1 dengan 2. Bilangannya genap dan ganjil nggak? Genap ganjil. Genap ganjil, oke. Kalau 1 tambah 2 berapa? 3. 3, ganjil. Sekarang 2 tambah 3. 2 dengan 3 itu genap ganjil enggak?
Genap ganjil. Genap dan ganjil. Sekarang kalau dijumlahkan 2 dengan 3 berapa? Ganjil 5. 5 ganjil juga. Kemudian 3 tambah 4 ganjil juga enggak? Iya, sama. Ganjil lagi. 5 tambah 6? Sama. Ganjil juga. Jadi jumlah 2 bilangan berurutan itu pasti akan ganjil. Nah, sekarang 15 dengan 16? Berurutan. Berurutan kan? Ganjil kan? Iya. Ganjil toh? Nah, Iya. tidak mungkin itu 30. Tidak mungkin 30 tanpa menghitung, tidak mungkin 30, yakin kita. Jadi, kita bisa mengajak anak berpikir di sini. Gitu yang kita kembangkan. Oke. Bapak dan Ibu sekalian, Kementerian menetapkan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi artinya kalau bisa itu kita mendorong anak itu bukan untuk menguasai materi, tetapi untuk menguasai profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Ada yang hafal profil pelajar Pancasila? Halo? Saya delok nang internet toh. Halo. Ini ahlinya. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak itu, kami orang tua, saya pernah mendengar ya, Pernah mendengar. pernah mendengar sistem itu diajarkan, terus saya sendiri sebagai orang tua, oh ternyata ada ya penjelasan seperti itu. Saya yang jadul berarti, masih tipikal kuno ngajarnya. Wah, harus Nggih, nggak apa-apa, tapi yang penting ikut perkembangan zaman saja, insya Allah berhasil dengan baik, Ibu. Yang pertama katanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan membelajarkan kita itu nanti menjadikan anak itu memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dan memiliki akhlak mulia. Jadi kalau misalnya pun kita mengajarkan matematika, kita kait-kaitkan juga dengan mengajarkan supaya anak menjadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contoh, misalnya saya tanya, cuman mungkin bukan untuk SD nih ya. 4 kali sesuatu ditambah 6 kali sesuatu, mungkinkah hasilnya sama dengan 1? Mungkinkah hasilnya sama dengan 31? Mungkinkah hasilnya sama dengan 57 misalnya? Hasilnya bilangan ganjil. 4X ditambah 6Y sama dengan bilangan ganjil. Mungkin enggak? Dengan X dan Y adalah bilangan bulat. Mohon maaf, saya orang matematik, sehingga contohnya matematika. Tidak akan pernah. Kenapa? Faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. 4 dengan 6 itu faktor persekutuannya adalah terbesarnya adalah 2. FPB-nya adalah 2. Sembarang kalau FPB-nya 2, tidak mungkin hasilnya bilangan ganjil. Itu artinya, kenapa begitu nggak bisa ganjil? Karena tidak pernah sama dengan 1. 4X tambah 6Y sama dengan 1 itu tidak mungkin. Nah, itu artinya kalau dikaitkan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, kalau kita itu berperilaku syirik, FPB-nya 2 dalam hal ini syirik, maka tidak akan pernah mencapai Allah. Tidak akan pernah mencapai ahad. Allah yang ahad itu tidak akan pernah bisa mencapai. Sehingga tidak akan sukses. Nah, dengan begitu kita mengajari anak untuk mengajari matematika, tetapi juga mengajari apa Bapak Ibu sekalian?
Tauhid ya. Nah, jadi dari situ kita sebagai guru, Bapak Ibu sekalian juga sebagai orang tua, harus bisa juga mengaitkan apa yang ada dalam pelajaran-pelajaran yang ada, semuanya itu dikaitkan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan seterusnya. Oke. Oke, profil pelajar Pancasila itu dikatakan seperti ini. Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Pasal 31, tujuan pendidikan nasional atau Undang-Undang Susdiknas mengatakan visi pendidikan Indonesia ada pemikiran Ki Hajar Dewantara, penguatan pendidikan karakter, intisari nilai-nilai Pancasila. Nah, UNESCO itu mengatakan POSIS dan seterusnya, profil manusia Pancasila dan seterusnya. Sehingga di sini dikatakan profil pelajar Pancasila itu adalah pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat. Wow, sepanjang hayat dia belajar, tidak peduli meskipun sudah tua masih belajar, meskipun jadi guru sudah belajar, meskipun jadi pejabat juga tetap belajar, yang memiliki kompetensi global, jadi kompetensinya itu global, internasional, tapi juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu dikatakan profil pelajar Pancasila. Apa isinya itu? Isinya tadi itu saya katakan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri. Jadi mandiri anak-anak kita diharapkan. Yang ketiga itu bernalar kritis. Yang keempat itu kreatif. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, berkepribadian global. Berkebinekaan global. Nah, itu 6 ciri dari profil pelajar Pancasila. Nah, sebagai sekolah unggulan, Sabilillah insya Allah menggunakan kurikulum mandiri. Bukan kurikulum yang biasa, tapi kurikulum yang mandiri. Apalagi arahnya sejalan. Kita mengembangkan kurikulum sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sini ada pertanyaan, betul? Monggo. Jangan sungkan-sungkan kalau bertanya. Tunggu Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan. Halo. Jangan biarkan saya bicara sendiri, nggak baik. Sepertinya belum ada ini, Pak. Ada pertanyaan, betul? Ya gurunya kalau nggak gitu ya bertanya. Nek gurunya takon itu, ya kemampuan bertanya jelek kalau gitu. Itu guru Sabilillah yang itu. Bapak Ibu guru silakan. Ayo, takon para. Bertanya kurikulum yang dimaksud kurikulum itu jelasnya itu seperti apa ya? Saya misalnya pondok pesantren itu tanpa adanya kurikulum ya Pak, dengan bedanya non formal dan formalnya di situ, mungkin penjelasan di situ aja. Bingung saya. Apa sih kurikulum? Sampai wis tahu kuliah sekolah tau, wis tahu kuliah apa sih kurikulum? Ada mandiri, ada tadi itu. Oh, ra iso ngono iku, golek dhewe sik, golek nang internet, iso bisa takon apa kurikulum iku. Maksudnya kurikulum mandiri disamakan dengan pondok pesantren itu apa? Sama ya ini? Oh, kurikulum mandiri itu. Kurikulum mandiri ya kurikulum yang dikembangkan sendiri, tidak mengikuti kurikulum nasional. Gawe dewe, Mbak.
Ngerti maksudnya? Kalau mengikuti pondok ya boleh. Buat sendiri, mengikuti membuat kurikulum model Cambridge ya silakan. Kurikulum yang mana saja terserah ya, pokoknya berbeda dengan kurikulum nasional. Gitu, Mbak. Ada pertanyaan yang lain nggak? Mohon izin, Pak, mau bertanya. Enggak, Pak Ade Kurniawan. Ya, begini, mungkin kami sebagai orang tua, kami masih awam ya Pak, mengenai kurikulum, di mana kurikulum sekarang ada bermacam-macam, dan juga bagaimana kami bisa menyiapkan anak supaya bisa siap ketika suatu saat nanti ada asesmen. Seperti itu. Karena Bapak menyiapkan apanya, Pak? Biasanya seperti gini, kami yang mungkin orang tua yang apa ya, orang tua yang mungkin saya bisa katakan orang tua yang konvensional, orang yang jadul, di mana seperti kayak contoh. Mosok tuan sampai itu Pak timbang aku tuh Pak. Ngoten Pak. Aku jadi kayak ini. contoh misalnya gini, ketika mau ulangan atau mau ujian gitu, kadang-kadang kita ada buku atau yang bisa kita pelajari. Seperti dengan seperti ini artinya siswa itu dituntut untuk setiap hari itu dia bisa memahami atau memakai nalarnya untuk bisa menjadi suatu hal yang istilahnya nancep terus di pikirannya. Saya nggak bisa membayangkan hal ini ada di putra atau putri saya. Mungkinkah anak-anak saat ini itu sudah siap dengan kondisi saat ini? Nggak ada siapnya, Bapak. Ya, jadi kami orang tua itu apa ya, Pak ya? Mungkin awalnya biasa ngajari dengan cara textbook, itu menjadi sekarang menjadi akhirnya anak itu mandiri sendiri. Gitu. Mohon kami diberi penjelasan Bapak terkait apa yang bisa kami lakukan sebagai orang tua untuk bisa mendukung anak-anak di rumah agar mereka juga bisa mengikuti kurikulum ini. Gitu Bapak. Prinsipnya sekarang itu anak-anak nanti asesmennya itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan bernalar, menggunakan bacaan atau menggunakan matematika, Bapak nggih. Nggih napa mboten, Pak? Nggih, leres, Pak. Nggih. Sekarang Bapak bisa membaca teks napa mboten? Saged, Pak. Saged. Nah, bisa kan dengan teks itu panjenengan tanyakan kepada anaknya suruh baca teks itu, kemudian tanyakan sesuatu dari teks itu, dari isi bacaan teks itu, Pak. Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, ya itu sudah latihan tuh namanya, Pak. Sudah persiapan untuk mengembangkan tes literasi maupun literasi baca maupun numerasi. Istilahnya gitu, Bapak. Jadi dengan ada bacaan, kemudian dari bacaan itu ditanya. Misalnya kita punya bacaan. Sebentar ya, saya mau contoh. Sebentar Pak G. Boleh saya teruskan Pak ya, G? Monggo, Pak. Iya, Pak. Monggo. Misalkan ada bacaan seperti ini, Pak. Pernahkah Bapak melihat seperti begini, Bapak, dalam kehidupan sehari-hari?
Pernah Pak di Pernah. ya. Misalkan kita membacanya gimana Bapak? Nun sewu, ketika membaca kandungan kalori pada makanan. Iya. Bolehkah saya bertanya, adakah kandungan kalori pada selain makanan? Apa yang terjadi kalau saya bertanya seperti itu pada Bapak? Boleh saja, Pak. Apakah apa yang terjadi pada Bapak ketika saya tanya seperti itu? Adakah kandungan kalori pada selain makanan? Ya, akhirnya kita jadi pikir, mencari tahu apa. Betul, berpikir Pak ya. Ya. Bapak berpikir, betul. Itulah yang pentingnya Pak. Istilahnya Socrates mengatakan, questions are catalyst of thinking. And thinking is the catalyst for learning. Dikatakan seperti itu, Pak. Jadi pertanyaan itu menjadi katalis untuk anak berpikir, dan berpikir itu menjadi katalis anak belajar. Pramila menika kita kedah asring tanglet dumateng anak, Pak, bukan menjelaskan, bukan menerangkan. Bertanya. Nun sewu misalnya sekarang kita belajar pada kolom-kolom yang ada di sini, Pak. Ada bedanya nggak antara kolom pertama dengan kolom-kolom yang lain, Pak? Ada. Ada. Apa bedanya, Pak? Ada kelompok sayuran, ada kelompok buah. Apa bedanya kolom pertama dengan kolom yang lain, Pak? Itu nilainya, nilai kalorinya. Kalau baris pertama isinya itu adalah tentang jenis, ya kan? Tentang jenis makanannya dan kalorinya, gitu kan, Pak? Oke. Nah, sementara kolom kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu jenis sudah makanannya, betul? Betul, Pak. Betul, makanannya. Sekarang kita bisa nggak bertanya, nuwun sewu, umpomo baris pertama itu kita hilangkan, ada masalah apa enggak pada anak? Ada kesulitan nggak kalau misalnya baris pertama itu kita hilangkan? Sedikit, Pak, sedikit ada kesulitan. Ada kesulitan, iya. Karena apa? Karena masih harus mengelompokkan sendiri. Betul, betul sekali. Jadi fungsinya baris pertama ini apa, Pak? Informasi, Pak, atau guidance, Pak. Untuk memberikan kejelasan tentang klasifikasi makanannya, ya kan? Ya. Betul. Nah, bertanya seperti itu penting dong pembuatan kalau begitu, Pak. Penting, Pak. Penting. Jadi panjenengan misalnya membelajarkan anak, ya ajari saja tentang bagaimana membaca tabel ini. Kalau ini kolom pertama, baris pertama pada kolom ini kita buang, ada pengaruhnya apa enggak? Ada pengaruhnya. Berarti kalau gitu apa gunanya baris pertama ini? Oh, gunanya untuk memberikan klasifikasi. Oke, sekarang kalau misalnya saya bertanya, baris tentang tempe itu ada di baris yang di kolom keberapa? Baris tentang tempe. Ada di kolom keempat, Pak. Kolom keempat. Kenapa di kolom keempat? Karena tempe itu termasuk protein. Protein, iya betul. Jadi tanpa harus tanpa harus menghafal, anak itu nanti akan tahu. Oh, protein, ya berarti ada di kolom keempat. Kalau misalnya bertanya tentang jus pepaya misalnya, kemungkinan akan ada di mana? Kemungkinan ada di kolom kedua. Jadi di situ nanti akan menjadi begitu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya saya tanya, nuwun sewu. Di dalam tulisan ini dikatakan baris kedua di kolom pertama, 1 mangkok kecil sayur berkuah itu dalam kurung 100 gram itu nuwun sewu. Saya tanya, 100 gram itu apa sih? Ya, berat, Pak. Nah,
Kalau kita tanya kepada anak, insya Allah anak itu akan berpikir, oh gram itu apa ya? Tentang berat, oh berarti beratnya. Nuhun sewu, kalau saya tanya lebih lanjut, 100 gram itu 1 mangkok sayur. Oke, itu termasuk mangkoknya nopo mboten? Itu kemungkinan tidak, Pak. Tidak, kemungkinan tidak lah. Itu gitu, dengan bertanya seperti itu anak-anak akan menjadi berpikir lebih baik, dia akan belajar dengan baik. Ketika misalnya saya tanya, Pak, misalnya tempe, Pak. Tempe di sini dikatakan 2 potong tempe, ya 2 potong tempe, apa tulisan itu ya? Aku raketok meripatku rotok rusak ini. Apa, Mbak? 2 potong sedang, 2 potong sedang. 2 potong sedang tempe, ukurannya ada berapa itu? 50 gram. 50 gram. Itu kalorinya berapa? 80. Kita 8. 80. Jadi kalau saya tanya, itu maksudnya 2 potong sedang tempe itu beratnya 50 gram ataukah 1 potongnya 50 gram? 2 potong, Pak. Oke, kalau menjauh 2 potong, coba kita lihat sekarang pada soalnya. Di bawah pernyataan. Kandungan kalori pada 4 potong tempe 50 gram juga. Yang mana kalau gitu? 1 potongnya ataukah 2 potongnya atau 4 potongnya nih? Kalau saya membacanya itu per potongnya, Pak, 50 gram itu. Oh gitu. Jadi di sini dengan membaca, kemudian ada pertanyaan kepada anak, insya Allah anak itu akan menjadi mantap, Bapak, pada masalah begini. Jadi mengajarinya itu tidak lagi mengajarkan dengan memberitahu ilmunya seperti apa, tapi justru bertanya, Bapak. Begitu, Bapak. Paham maksud saya, Bapak? Oke, kalau bagi saya paham, Pak. Tapi saya agak kesulitan untuk memahamkan anak saya gitu aja, Pak. Ya, awalnya susah, tapi lama-lama juga akan terbiasa. Apalagi di sekolah juga dilatihkan seperti itu, Bapak. Anak-anak itu dilatihkan tentang bagaimana membelajarkan numerasi begini. Oke, Pak ya. Yakinlah. Saya selalu percaya dengan hadis qudsi yang mengatakan ana inda dhonni abdi bi. Saya mengikuti persangkaan hambaku, kata Allah. Kalau kita sebagai orang tua atau sebagai guru sudah punya persangkaan, waduh kangelan anakku, kangelan muridku misalnya, insya Allah kangelan tenan. Tapi kalau kita yakin, insya Allah anak kita bisa, insya Allah anakku iso, insya Allah juga akan bisa. Maka saya sangat berharap Bapak dan Ibu sekalian jangan putus asa, jangan punya apa istilahnya suudzon anak kita kesulitan panjenengan penuh, Pak. Iya, siap. Alhamdulillah, yakin Pak, insya Allah bisa, gitu Pak. G, cukup G? Cukup Pak, matur nuwun Pak. Iya, sami-sami. Saya kembali lagi kepada penjelasan yang semula. Gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ciri dari pelajar Pancasila itu. SDM yang unggul merupakan pelajar sepanjang hayat, yang belajar terus dia, yang memiliki kompetensi global, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudut pandangnya itu global, tapi perilakunya kesehari-harian itu tetap menggunakan nilai-nilai Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau gitu kualitas lulusan yang diinginkan seperti apa? Ya, kita punya keinginan sendiri. Siswa di sekolah Islam Sabilillah itu apa cirinya? Yang pertama memiliki apa?
Cirinya yang diharapkan dari anak SD Islam Sabilillah apa? Akhlak karimah. Ada 3. Ada 3 dari SD Islam Sabilillah itu apa? Apa aja? Ciri-ciri Keislaman, pendidikan dan kebangsaan. Apa gurune? Gak bisa jawab dah gurune. berkarakter, Pak. Iya, berkarakter apa tapi? Berwawasan global. Wah. Karakter keislaman. Karakter keislaman. Kebangsaan. Dan kebangsaan. Kecendekiaan. Kecendekiaan. Jadi anak kita diharapkan anak yang memiliki karakter keislaman, ya, kemudian karakter kebangsaan dan kecendekiaan. Podora gitu, apa namanya, sama enggak dengan karakter Pancasila kalau gitu? Sama sebenarnya itu. Esensinya sama. Jadi artinya kita ikuti saja apa yang sudah dikembangkan oleh pemerintah ini. Nah, kalau begitu, sekarang kita coba lihat. Saya membaca dari HTTPS di PSD Direktorat Pendidikan Sekolah Dasar, artinya Kemdikbud, Go.id, artikel detail kritik dengan kurikulum dan seterusnya. Dikatakan kurikulum prototipe utamakan pembelajaran berbasis proyek. Jadi pembelajaran berbasis proyek ini akan menjadi, sekarang ini kurikulum prototipe itu menjadi andalan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Riset dan Teknologi. Dan itu diutamakan penggunaan pembelajaran berbasis proyek. Nah, di SD Islam Sabilillah kita juga mengembangkan pembelajaran berbasis proyek. Cuman kita sebut dengan istilahnya My Project, dengan esensi yang ada di dalamnya itu Wiser Oriented Project Based Learning. Pembelajaran berbasis proyek dengan orientasi wiser. Wiser itu artinya adalah W-nya itu wondering habits, kebudayaan, terbiasa untuk wondering, terbiasa untuk ingin tahu. Kita memiliki anak-anak, diharapkan memiliki anak yang selalu kagum pada sesuatu dan ingin tahu. Yang kedua, itu adalah anak diharapkan memiliki investigating skills, keterampilan untuk mencari tahu. Oh, informasi tentang ini, berarti di mana saya harus cari ya? Oh, saya cari di sana. Dengan menggunakan alat apa? Kemudian gimana caranya ya dapatnya informasi itu ya? Apakah pakai wawancara atau kuesioner atau eksperimen atau gimana ya? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Tapi yang penting dia tahu bagaimana caranya mencari tahu. Itu investigating skills. Yang ketiga, synthesizing skills. Synthesizing itu artinya membuat sintesis. Artinya dari informasi yang satu dengan informasi yang lain, itu dia bisa membuat kesimpulan. Oh, memang beda-beda antara 1, 2, 3 sumbernya. Dari sumber ini berarti ini. Dari sumber ini begini, dari sumber ini begini, dari sumber ini begini. Tapi kalau kita perhatikan, itu ada kecenderungannya, kesamaannya seperti ini, bedanya hanya begini saja. Itu namanya dia mampu membuat sintesis. Kemudian yang keempat, expressing. Itu kemampuan untuk mengekspresikan, kemampuan untuk mengemukakan ide yang sudah diperolehnya kepada orang lain dengan cara yang meyakinkan dan membuat orang lain terpesona. Ekspresinya atau ungkapannya itu kepada siapa? Ya kepada semua orang. Kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang sejawat, dan seterusnya, itu dia bisa mengemukakannya.
Jadi tugas dari guru di sini agak susah, agak berat melatih kemampuan ekspresi begini. Maka dari itu kalau menurut saya pekerjaan dari guru ini luar biasa. Jadi kalau guru itu bisa mengerjakan ini dengan baik, kita harus bersyukur luar biasa, harus berterima kasih dengan sangat baiknya kepada guru tersebut. Kemudian yang berikutnya reflektif. Guru itu, siswa itu harus memiliki sifat reflektif. Artinya apa? Anak itu biasakan untuk mengamati apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dia coba amati, kemudian dia nilai, bagus apa enggak ya? Baik apa enggak? Sudah efektif atau belum? Pokoknya ada penilaian terhadap pengalaman yang lalu itu. Kemudian sesudah dinilai, dianalisis apa yang menyebabkan itu baik, apa yang menyebabkan itu tidak baik. Apakah kesalahan dari gurunya, apakah kesalahan dari orang tuanya, apakah ya kesalahan dari siswanya, wallahu alam. Tapi yang namanya refleksi itu kembali ke dirinya sendiri. Tidak ada refleksi yang menyalahkan orang lain. Gitu caranya. Nah, proyek kita itu kita arahkan agar anak memiliki 5 model seperti ini, 5 langkah seperti ini. Wondering, investigating, synthesizing, expressing, sama reflecting. Semuanya mengikuti paper. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mbak Lydia ya. Paper itu, P-nya pertama itu presenting significant issues. Kita sajikan isu yang penting. Kemudian A-nya berikutnya adalah analyzing. Misalkan kita punya ide seperti ini, kita analisis apakah ini sudah pernah dikerjakan oleh orang yang lain. Kita analisis apa kekurangan dan kelebihan dari yang lama, sehingga nanti akan menghasilkan rencana yang lebih bagus. Nah, kemudian P-nya, P yang berikutnya, papernya. P-nya berikutnya adalah planning. Membuat rencana. Kalau sudah rencananya oke, kemudian E-nya itu adalah executing, dijalankan rencananya. Kemudian kalau sudah selesai, sudah dilaksanakan rencananya, R-nya reporting. Hanya saja di sini saya ingin mengatakan, kalau project ini tidak sama dengan prakarya. Artinya, proyek yang dikerjakan oleh anak yang satu dengan anak yang lain dalam satu kelas bisa berbeda-beda. Tergantung dari keinginan dari anak. Apa yang dinilai oleh anak itu sebagai sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang penting, dipersilakan dikembangkan sendiri oleh anak itu. Tidak harus selesai, tidak harus dalam artian proyeknya itu berbentuk wujud dalam bentuk barang. Tidak harus. Yang penting idenya. Kalau idenya sudah terkembangkan dengan baik, itu mungkin nanti pada saatnya sudah dewasa dia akan bisa mengembangkan lebih lanjut. Jadi dalam PJBL My Project kita ini tidak harus selesai. Makanya jangan terlalu khawatir kalau tidak selesai. Yang penting ide dari anaknya berkembang dengan baik. Itu ya. Oke, barangkali ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Pak, mau bertanya, Pak. Silakan. Pak, gini, berarti kan kalau mendengar penjelasan dari yang barusan yang tentang My Project, ini kan berarti kalau My Project bukan berarti kita harus membuat suatu barang atau berupa barang gitu Pak. Misalnya kalau kita punya suatu ide yang merupakan sebuah konsep untuk memisahkan suatu masalah dari suatu project, berarti kan juga bisa termasuk apa ya, tugas My Project-nya dari anak kita gitu kan Pak? Boleh Bapak, nggak apa-apa. Ide saja boleh. Yang penting idenya itu dikembangkan sebaik mungkin. Sampai detail-detail, Pak.
Yang penting anaknya sendiri yang mengembangkan, bukan orang tua. Kalau orang tua yang membuat, itu anaknya tidak berkembang ilmunya, tidak berkembang pikirannya. Kasihan anaknya. Iso ngelakoni tapi orang ngerti apa-apa. Eman, Mas, kasihan Bapak Ibu sekalian. Ini Pak, berarti kan kini karena saya wali murid dari kelas 1 yang otomatis untuk hal kayak seperti ini kan masih hal baru kan Pak. Iya. Berarti sekalian saya tanya, jika sekalian kalau misalnya ada guru dari Sabrina juga ada, berarti kalau misalnya ada suatu proyek kan nggak harus karena ini merupakan konsep, berarti kan tidak harus ada barangnya di finalnya nanti gitu kan? Iya betul Bapak. Ya, yang penting pikirannya anak itu Pak berkembang Pak. Dodo. Siapa itu tadi? Nggih, ngapunten nggih Bapak guru dari Sabrina ngoten nggih. Enggak, harus ikuti Pak gitu Pak. Sudah saya ajari juga Pak gurunya Pak. Oke, matur suwun Pak. Oke, sami-sami, barakallah. Ada pertanyaan yang lain enggak? Monggo Bapak Ibu ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Iya, izin bertanya, selamat Prof. siang. Jika kan ini proyek PJBL ya, jadi selama daring saya mendampingi Ananda untuk bikin proyek PJBL. Nah, karena sebelumnya terakhir kelas 1 ya Ananda sekolah dan itu kerjanya kan berkelompok nggih. Jadi satu kelompok terdiri dari beberapa anak untuk mengerjakan proyek PJBL. Dan proyek PJBL-nya itu kan sederhana, tapi dia sudah mencakup tema gitu nggih. Nah, waktu kelas 2 dan awal kelas 3, saya coba mendampingi, ternyata untuk Ananda ini pemikirannya proyeknya simple, bisa dipakai daily. Nah, ketika dia presentasi dan melihat karya temannya lebih ke arah futuristik kalau untuk yang lain gitu. Wah, Jadi futuristik sih ya bagus. punya saya cuma gini aja ya Mi, boleh nggak ya Mi ini Mi gitu kan. Jadi feedbacknya untuk dari sekolah oke, cuma sampai dikumpulkan aja. Jadi untuk ininya pripun untuk proyek yang simple-simple yang bisa dipakai dalam keseharian gitu loh. Itu apakah diperbolehkan? Apakah harus yang futuristik yang nantinya begini-begini ada yang robot-robot atau apalah gitu. Jadi Ananda nggak terlalu suka untuk seperti itu. Jadi dia pengen yang bisa dipakai daily. Sederhana Oke, tapi bisa enggak apa-apa. Punya kelebihan yang penting, Bu, ya, sehingga menjadi inovatif. Misalnya sekarang saya mau membuat misalnya sapu. Sapu yang bagaimana? Kita sebagai orang tua bertanya kepada anak, apa kelebihan dari sapu kamu? Misalnya gitu. Okay. Upayakan jangan sama dengan sapu yang ada. Kalau sapu yang ada itu bukan proyek. Yang namanya proyek itu mesti untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Inovatif biasanya. Ya, tidak harus futuristik, itu istilahnya tidak haruslah istilahnya gitu. Tapi yang penting inovatif, Ibu. Sehingga anak itu tidak boleh sama dengan yang ada sebelumnya. Yang sudah pernah dibuat oleh orang lain itu sayang-sayang. Dia harus nambah apanya, ditambah apanya. Harus ada bedanya gitu, Bu. Nah, dengan begitu anak-anak itu berpikir kritis, kreatif. Jadi istilahnya fosisnya itu jalan nih, Bu. Oke, Prof. Terima kasih. Sami-sami, barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun tidak jadi barangnya, tidak apa-apa. Yang penting idenya, Ibu. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu?
belum ada lagi sepertinya ini, Prof. Monggo dilanjut. Sampai jam berapa Mbak rencananya Mbak? Include dengan tanya jawab, randonya sampai jam 3. Wah, sampai jam 3, saya kira jam biru ini. Sekarang jam sekarang 3:05, ya. Masih sekitar 20 menit. Wah, yo. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa manfaat PJBL menurut para tokoh. Yang pertama, siswa menjadi pembelajar yang lebih aktif. Kalau PJBL-nya itu tidak seperti prakarya, di mana anak itu harus membuat model yang sama seluruh siswa dalam satu kelas, tetapi anak diberi kebebasan mengembangkan sendiri apa yang mereka inginkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah anak itu akan menjadi pembelajar yang lebih aktif. Bahkan PJBL ini akan menjadi waktu yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak sekolah. Nggak tahu, sekarang bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah pembelajaran yang lebih aktif Bapak Ibu sekalian? Halo? Apakah anak-anak panjenengan itu menjadi pembelajar yang lebih aktif Pak Mbak Panda? Iya, Prof. Bagaimana? Nggih, yang lebih jelas itu sebetulnya cerewet, banyak tanya. Jangan dilarang ya kalau ada anak bertanya ya. Justru anak bertanya itu berpikir, dan berpikir itu belajar. Kalau ada anak bertanya kemudian kamu banyak tanya, itu gurunya perlu dipecat. Kurang ajar itu namanya. Nggak boleh begitu. Memang capek nangani anak-anak itu. Makanya sebenarnya ngajar di SD itu pekerjaan yang lebih sulit daripada jadi seperti saya begini, jadi profesor begini. Mestinya gaji guru SD itu lebih mahal daripada gaji profesor, tapi guru ngono-ngono ini. Mungkin ketika ibu-ibu menyadari gimana sulitnya orang tua ya, menangani anak yang cuma kadang hanya satu orang saja, susahnya setengah mati untuk menjadikan anak belajar. Pernah mengalami nggak Bapak Ibu sekalian sebagai orang tua kesulitan mengajari anaknya belajar? Pernah, Prof. Pernah. Sering. Sering. Prof, lagi susah, Prof. Iya betul, memang susah. Bayangkan guru itu harus mengajar 30 orang siswa. Betapa luar biasanya seorang guru ya Bu ya. Makanya berterima kasihlah kepada guru katanya. Itu nomor 1 ya. Siswa menjadi pelajar yang lebih aktif. Kalau memang proyek yang ingin dikembangkan oleh siswa itu sesuai dengan keinginan mereka. Artinya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, proyeknya dalam satu kelas bisa beda-beda, nggak apa-apa. Yang kedua, dikatakan proses kegiatan belajar mengajar menjadi lebih interaktif atau multi arah. Kalau proyeknya itu berbeda-beda dan sesuai dengan keinginan anak, yang jelas pertanyaan dari anak itu akan banyak. Benar enggak Pak Guru, Bu Guru? Halo Pak Guru, Bu Guru? Iya, benar, Prof. Benar ya. Pertanyaan dari anak itu akan banyak dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain. Itu berarti multi arah nanti jadinya. Interaktif, sangat interaktif jadinya. Yang ketiga, pembelajaran lebih terpusat pada siswa. Kalau misalnya menggunakan seperti apa istilahnya tadi yang saya katakan prakarya, yang mana siswa yang satu dengan yang lain membuat sama, itu yang namanya tidak terpusat pada siswa. Kalau proyek yang benar itu harus terpusat pada siswa. Sehingga antara siswa yang satu dengan siswa yang lain berbeda-beda.
Sehingga bahan ajar, bahan proyeknya antara siswa yang satu dengan yang lain itu mestinya bisa berbeda-beda sesuai dengan keperluan siswanya, bahan proyeknya. Yang keempat, dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Fasilitator itu apa sih? Seseorang yang tugasnya adalah memberikan fasilitasi. Memfasilitasi. Memfasilitasi artinya apa? Menjembatani. Menjembatani apanya? Komunikasinya, Prof. Mungkin idenya anak-anak itu kadang orang tua kan nggak nyambung gitu loh, Dok. Apa, Prof? Tidak hanya idenya. Segala macam fasilitasi aja, fasilitas. Ya. Jadi artinya jangan paksakan kehendak guru. Tapi kita dorong pertanyaan anak, kita tanya, kamu maunya buat apa? Kenapa kamu membuat ini? Apa kelebihan dari ini dan seterusnya? Apa kekurangan dari ini? Bagaimana kalau dibuat seperti begini? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus sering diajukan oleh guru kepada siswa agar siswa itu bisa membuat proyek yang baik. Kemudian yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Wah, ini HOTS, Higher Order Thinking Skills Students. Kenapa? Karena di sana anak itu ditolong untuk berpikir kritis dan kreatif. Berpikir kritis dan berpikir kreatif itu adalah jenis berpikir tingkat tinggi. Karena kalau dalam berpikir kritis mesti ada analisis, sintesis, dan evaluasi begitu. Berpikir kreatif juga ada analisis, sintesis, dan evaluasi. Jadi kalau kita mendorong anak untuk membuat proyek dengan baik, ini insya Allah anak itu akan berpikir tingkat tinggi. Dan kalau dia itu berpikir tingkat tinggi, masalah-masalah itu insya Allah bisa terselesaikan dengan mudah. Kemudian, proyek dapat memberikan kesempatan siswa untuk dapat memanajemen sendiri kegiatan atau aktivitas penyelesaian tugas sehingga melatih mereka menjadi mandiri. Ya, anak ketika harus membuat proyek itu mereka harus merancang kapan saya harus mengerjakan apa, bagaimana dan seterusnya. Rancangan harus dibuat sendiri oleh siswa, berapa lama dan seterusnya ini harus selesai dan seterusnya. Sehingga mereka menjadi orang yang mandiri karena mereka mengerjakan sendiri. Meskipun juga mungkin kalau kerjakan bersama-sama itu ada kolaborasi atau gotong royong di dalamnya. Oke, saya mengerjakan ininya, saya mengerjakan ininya, saya menyiapkan ininya dan seterusnya. Bisa begitu. Dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan pengembangan potensi anak didik kita dengan project based learning ini. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu sekalian? Monggo. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan tentang manfaat PJBL ini. Ngapunten, saya mau bertanya, nama Mas Faris. Monggo, Bu Nama siapa? Saya Pak Asari, Bu Fida. Monggo, silakan. Pak Asari, ngapunten mau bertanya untuk my project, untuk my project untuk proses hasil akhir setelah semua tahapan kita lalui, itu kan nanti anak-anak ini menghasilkan sebuah proyek. Nah, sebuah proyek itu bisa berupa alat atau bisa berupa semacam dia punya konsep market. Nah, seperti yang PJBL saat ini di kelas 4 itu kan tentang membuat keunikan di Kota Malang. Jadi Malang ini sudah keunikannya itu sudah mulai hampir hilang, sehingga bagaimana anak-anak bisa membuat inovasi yang bisa digunakan bagaimana agar Malang ini keunikannya tetap terjaga, sehingga mereka nantinya harapannya ini membuat sebuah market tentang Kota Malang atau berupa
alat Pak Asari seperti itu. Nah, yang Terus, saya tanyakan ini tadi ngapunten ditanyakan oleh Bapak wali siswa nggih. Kalau misalnya tidak berupa proyek alat ataupun market, tadi kan berupa semacam konsep Pak Asari yang dimaksud konsep, hanya konsep saja itu seperti apa? Nggih, ngapunten. Itu Pak Asari untuk pertanyaannya, matur nuwun. kalau tanya konsep itu tanya kepada yang bertanya tadi, Mbak. Ide saja nggak apa-apa, Mbak. Sebaiknya apa namanya, misalnya saya ingin apa namanya keunikan dari Kota Malang itu begini. Nah, itu bisa saja, boleh saja. Tugas kita sebagai guru itu adalah bertanya, apa mungkin itu diwujudkan? Misalnya, bagaimana caranya untuk menjadikan unik? Itu sudah bagus, ide seperti itu. Apalagi dia mampu menyajikannya keunikan itu kepada masyarakat dengan baik sekali. Dia tidak harus membuat alat, bahan, dan sebagainya, tapi dia bisa menyajikannya dengan bicara saja. Mengapa tidak? Boleh saja. Dari situ kemampuan komunikasinya yang berkembang. Halal lah. Ya, baik Pak Asari, matur nuwun. Bisa hanya berupa ide saja, kemudian ini anak-anak mempresentasikan dia mempunyai ide seperti ini tanpa harus membuat sebuah bentuk jadinya, misalnya Pak Asari, berarti bisa nggak seperti itu? Boleh saja. Boleh saja. Kalau gurunya pinter pada saat anak itu melakukan presentasi, iki supaya luwih apik, Nduk, supaya wong-wong iso lebih jelas piye carane yo. Bisa ditanyakan seperti itu kan? Nggih. Nggih. Bisa ditanya seperti itu. Anak itu nanti akan terpikir, oh berarti supaya lebih bagus saya akan buat seperti ini. Nah, proyeknya nanti akan seperti itu, Mbak. Makanya dari itu, sekali lagi, kemampuan bertanya kamu sebagai guru itu penting sekali. Bagaimana bertanya itu yang mendorong anak berpikir. Sehingga semula tidak terpikir, kemudian terpikir. Tercetus pikirannya begitu, Mbak. Nggih? Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun, Mas Ari. Nggih. Nggih, sami. Terima kasih, Mama, Mas. Nggih, sami-sami, barakallah. Ada lagi yang lain nggak? Monggo, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Mungkin saya bisa tanya, saya wali kelas dari Ananda kelas 3. Iya, Pak Bulia ini. Iya, ya Pak. Bulia. Assalamualaikum, selamat sore, Prof. Mohon maaf ini karena mungkin dari awal saya tidak mengikuti dan baru saja join. Jadi mungkin begitu. Kenapa, Bu? Baru pulang kerja, Pak. Allah lebih, mohon maaf telah mengganggu acaranya. Jadi mungkin ini dari sekilas yang saya tangkap ya Pak, mungkin kalau misalnya saya salah mungkin bisa dikoreksi. Terkait kalau dengan salah dimasukkan penjara gitu, Bu. Gratis makannya Pak ya, di penjara nggak perlu mikir makan ya Pak ya. Enggak apa-apa, monggo Bu, silakan dulu. Jadi kan kalau saya melihat mendengar dari konsepnya tadi, saya menyimpulkan gini, pada dasarnya PJBL ini tidak perlu menuntut sesuatu proyek ini selesai dengan bentuknya, tetapi lebih mengarah bagaimana sih anak ini bisa berpikir secara kritis dan bisa mendeskripsikan itu sebenarnya juga bisa jadi patokan si anak ya Pak ya, karena pengalaman selama ini terkadang saya ini bingung antara presentasi si anak, dia ketika saya tanya presentasi bisa ini, presentasi A, B, C dia menjelaskan. Tapi ketika eksekusi dia harus menjadikan ini harus dijadikan ini kan masih bingung ya Pak ya, apalagi dengan kondisi pandemi yang tidak ada pendampingan secara langsung dari guru, kita juga sebagai orang tua juga punya keterbatasan waktu. Akhirnya si anak kan ada tekanan sendiri ya. Nanti kalau tugas nggak selesai, aku gini-gini mana? Ada ya sudah selesaikan aja semampunya. Tetapi kadang saya menyimpulkan kan konsepnya antara konsep yang dijelaskan dia
sama hasilnya eksekusi itu enggak sama. Lebih dia gampang menjelaskan maunya. Jadi ya sudahlah, saya pikir selesai gak selesai, yang penting dikumpulkanlah daripada si anak bingung, orang tuanya juga bingung. Nah, konsep kedepannya ini, apakah harus selalu selesai itu alatnya? Apakah cukup bagaimana sih mengembangkan anak ini mampu berpikir kritis, dapat mendeskripsikan sesuatu, ataukah seperti apa sih gambaran PJBL itu sesungguhnya? Ya mohon maaf, mungkin saya secara pribadi mungkin tidak terlalu yang aktif mungkin yang mendampingi si anak PJBL ini seperti apa gambarannya itu juga belum paham. Karena gitu, Prof. panjenengan sibuk kan Bu ya? Karena ya itu tadi bingung sama adiknya juga kan kayak gitu. Belum lagi bingung sama adiknya. Belum lagi Adiknya bingung sama anak nangis. tertua lagi ya Bu ya? Ya itu Pak. Mungkin itu ya Prof ya. Prinsipnya anak sudah punya rencana, upayakan rencananya itu wujud, begitu Ibu. Kalau memang merasa punya kemampuan untuk menghasilkan produk tertentu, upayakan kita bantu anak itu menghasilkan produk itu. Tapi beri kesempatan mereka untuk mengembangkan sendiri lebih dahulu. Kalau ternyata misalnya tidak mampu, anak itu mampu menjelaskan apa yang dihasilkan oleh orang tua misalnya atau oleh guru, itu sudah bagus loh Bu. Mengerti maksud saya? Misalnya Ya, anak membuat tertentu, satu robot misalnya. Anak tidak mampu mengembangkan dari bahannya sendiri karena misalnya tidak mampu nyodar dan lain sebagainya, tidak mampu merakit dan seterusnya, silakan, nggak apa-apa. Tapi dia bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya apa yang ya misalnya bagaimana membuatnya, bahannya apa saja dan seterusnya. Semua lengkap secara deskriptif, dia bisa menjelaskan dengan ya nggak apa-apa. Karena baru anak SD toh Bu. Anak SD baru bisanya seperti itu, menurut saya nggak apa-apa. Cuman kalau bisa, sebisa mungkin kita bantu anak itu membuat dengan karyanya sendiri. Jangan dibantu. Begitu Ibu. Apakah sudah dipahami Bu? Sudah sih sejauh ini. Jadi intinya bahwa paling enggak bisa si anak ini cara berpikirnya kan sudah mulai terasah, sebenarnya tujuannya ke situ ya Pak ya. Betul. Jadi Seperti itu. fosisnya itu Bukan terkembangkan istilahnya. Fosisnya terkembangkan, kemampuan berpikir kritisnya jalan, kemampuan kreativitasnya jalan, kemudian kemampuan kolaborasinya berjalan, dan kemampuan komunikasinya juga jalan. Kalau fosis itu sudah berkembang dengan baik, itu keterampilan abad 21 sudah dimiliki anak Ibu. Insya Allah itu sukses nanti, insya Allah anaknya itu. Itu mau hidup Berarti dalam dunia sebenarnya apapun itu insya Allah jalan, dia akan sukses itu anak. Karena sekarang ini yang bukan lebih lagi diperhatikan pengetahuan, pengetahuan, banyak-banyak pengetahuan yang diperlukan Ibu, tapi keterampilan berpikir kritis, keterampilan kreativitas, kemudian keterampilan kolaborasi, yang terakhir keterampilan komunikasi. Nuhun sewu ketika anak bisa mengomunikasikan kepada teman sejawat, bagaimana? Ketika dia menjelaskan kepada orang yang lebih dewasa, dia bisa juga menggunakan kata-kata lain, menggunakan kalimat-kalimat yang lain yang berbeda, tapi juga dengan jelas sekali, kan bagus sekali, Bu. Enggak, Bu ya? Bukan ya, pengetahuan sekarang yang diperlukan. Pengetahuan itu bisa diperoleh dari internet. Hanya ngomong saja sekarang sudah bisa diketahui. Jadi fokus kepada pengetahuan itu sudah ketinggalan zaman sekarang. Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ada pertanyaan yang lain nggak? Bagaimana Bu Lia sudah menjawab nggih? Bu Lia, bagaimana sudah terjawab? Sudah, terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak direpotkan lagi dengan anak tertua, Bu ya. Selalu kalau itu, Pak.
Oh, selalu. Yang penting sabar, wae. Ada lagi, monggo Bapak Ibu sekalian, monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang bertanya? Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Monggo. Agar PJBL ini berjalan baik, proyek yang dikerjakan anak itu harusnya sesuatu yang inovatif. Sesuatu yang menuntut anak berpikir kreatif. Berpikir kritis ya kreatif. Jadi posisinya itu jalan. Kalau hanya mengikuti apa yang sudah ada di YouTube misalnya, nggak ada gunanya. Kalau hanya sudah mengerjakan ya sesuai yang dikembangkan di internet misalnya juga nggak ada gunanya. Tugas guru dan orang tualah yang mendorong anak untuk berpikir inovatif. Itu Bapak ini. Kalau proyeknya yang pertama. Yang kedua, proyek itu ditentukan oleh siswa sendiri. Jangan sampai proyek itu ditentukan oleh guru atau oleh orang tua. Upayakan oleh siswa sesuai dengan keinginan siswa. Guru harus lebih banyak bertugas membantu, mengarahkan, memfasilitasi saja. Boleh nggak dibantu oleh orang tua? Boleh saja, tapi harus mengembangkan pola pikiran, bukan pola pikir. Kok seperti pola pikir ya? Apakah Bapak Ibu bisa menjalankan ini? Proyeknya ditentukan sendiri oleh siswa? Kadang-kadang kan kita itu menganggap, welek kuliah, gak apa yang ngono. Ini loh. Adakah kebiasaan guru dan orang tua yang begitu? Mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan yang ada di chat, Prof. Tentang ide dari anak-anak. Ini ada yang menyampaikan di awal PJBL biasanya susah gitu ya, dan setuju dengan dari pertanyaan dari Bulia tadi, anak-anak ini idenya itu beyond imagination gitu. Jadi orang tua ini kesulitan membantu membuat ide ini menjadi suatu bentuk yang sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Nah, mungkin ada gambaran dari Profesor bagaimana cara orang tua ini bisa membantu anak-anak ini mewujudkan ide tersebut gitu, atau mungkin mengarahkan, membelokkan atau seperti itu. Prinsipnya bertanya kepada anak itu, karepe kaya ngopo misalnya, itu harus sering bertanya, komunikasi dengan anak itu harus sering. Ya susahnya kalau jadi pegawai di lembaga tertentu mulai pagi sampai siang, jadi nggak sempat komunikasi dengan orang tua itu anak itu. Nggak apa-apa, ajakan pertanyaan. Bertanya antara guru dengan siswa itu bertanya, orang tua dengan siswa juga bertanya begitu. Kalau bertanya, insya Allah nanti anak itu terpikir. Sudah menjawab. Ini ada Mama Kalif 3A yang komen di chat tentang orang tua yang kesulitan membantu ide. Mungkin bisa dilakukan dengan lebih sering bertanya kepada Ananda, ngaten ya, Prof. Iya. Baik, ini ada lagi Prof dari wali siswa Sabian 2E di chat. Ananda presentasi di pembukaan dan penutupan yang saya tahu untuk memakai bahasa Inggris, tetapi temannya kurang mengerti dengan bahasa Inggris. Bagaimana solusinya ini? Karena disabilitas juga bahasa Inggris sebenarnya ditekankan adanya speak up hari Senin sampai hari Rabu gitu.
Mungkin bisa dibantu solusinya tentang ini kayaknya tekniknya di My Project presentasinya ngaten. Bagus itu. Nggak ngerti ya, awalnya memang nggak ngerti. Lama-kelamaan nanti akan terbiasa juga akhirnya. Nggak apa-apa, tenang aja. Kalau anak mengikuti prosesnya dengan baik, nanti insya Allah nanti akan berkembang juga. Nggak apa-apa. Nanti mungkin sekali waktu juga diminta anak itu menjelaskan dalam 2 bahasa, boleh. Itu Mbak ya. Ya, siap. Sampai menjawab nggih, Mama Sabian 2E. Nah, karena itu saya mengatakan orang tua itu punya peran yang besar. Orang tua yang support Ananda untuk belajar, artinya kita ngajak anak berpikir, besar peluang anak itu akan sukses menjadi insan yang bermanfaat di masa depan. Kalau orang tua yang kurang support terhadap anaknya, karena kesibukannya, karena ketidaktahuannya, naudzubillah min dzalik. Monggo, kalau masih ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Mungkin apa yang terbaik bagi Ananda. Mari kita diskusikan, tapi waktunya sudah tinggal sedikit. Karena memang sejak tadi kita sudah tanya jawab. Bahkan sudah habis ini waktunya, jam 15.00. Bagaimana Bapak Ibu, sudah cukup? Masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Mohon maaf Prof, izin bertanya. Ya, Mama silakan. Kirana 1A. J, ngapunten, ini kebetulan kan saya wali murid kelas 1. Jadi Prof, untuk anak-anak, terutama untuk anak kelas 1 itu Prof ya, idealnya itu untuk mengerjakan suatu proyek, karena ini kan berbasis proyek, betul nggih? Nah itu idealnya dilakukan secara individu atau kelompok itu Prof. Karena sejauh ini tuh yang saya amati dari anak saya sendiri itu ya, ketika mereka belajar kalau bersama dengan temannya, itu ide-idenya itu kan banyak. Kemudian imajinasinya itu juga jadi kemana-mana dan antara anak satu dengan yang lainnya itu kan punya pendapat masing-masing dan akhirnya seru gitu loh. Dan mereka bisa menyambungkan dari apa yang mereka imajinasikan seperti itu. Nah itu kira-kira seperti apa ya Prof yang ideal buat terutama untuk anak kelas 1? Nggih, matur nuwun. Semua kembali ke anaknya juga, Bu. Mau individual silakan, mau kelompok silakan. Yang penting itu anak nanti akan berkembang saja, Ibu. Memiliki potensi yang lebih baik, terutama fosisnya ya. Karena fosis itu termasuk salah satu bagian atau 4 bagian dari karakter Pancasila itu. Kalau misalnya kita bisa menghasilkan fosis itu anak menjadi bagus dan seterusnya, dengan berkelompok silakan, alhamdulillah. Dengan individu silakan, ya. Terserah. Atau mungkin apa namanya, kali waktu tertentu individual, kalau waktu tertentu kelompok, misalnya silakan saja, nggak masalah. Mana yang memberikan manfaat yang terbanyak saja Bapak Ibu. Kalau Ibu melihat anaknya menjadi bagus begitu dengan berkelompok, menjadi kreatif, idenya banyak dan seterusnya, kenapa tidak diteruskan saja? Tidak dilarang kok itu. Kalau Ibu melihat ternyata dengan individual ternyata anak itu menjadi lebih tidak apa namanya, lebih mandiri misalnya, lebih kreatif dan seterusnya, ya silakan individu. Silakan seperti itu. Guru juga bisa begitu, guru juga bisa melihat. Kalau guru ini melihat, oh anak ini ternyata bisanya bekerja sendirian dan ternyata hasilnya bagus, kita beri kesempatan dia bekerja sendirian. Meskipun tidak akan menutup juga kemampuan kerjasama. Karena apa? Karena kemampuan kerjasama itu adalah salah satu dari karakter Pancasila. Jadi anak kita dorong juga punya kesempatan begitu. Jadi variabilitas itu kita perlu sediakan bagi anak kita. Tidak ada satu rumus yang berlaku untuk semuanya. Kira-kira begitu Bapak Ibu semua. Ngapunten, itu aja jawaban saya.
Nggih, matur nuwun, Prof. Sami-sami barakallah. Mudah-mudahan barokah Ananda, Bu. Amin, amin ya Pak. Amin. Sudah cukup Amin, menjawab amin. belum, Mama Kirana? Oke, sepertinya waktunya sudah cukup nih, Prof. Atau mau ditambah Oh, lagi? entek ada waktunya. Aku sih bersedia menemani teman Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua kok. Enggak apa-apa. Masih aku yang kesel. Karena tadi saya ada workshop dengan teman-teman guru di Mojokerto, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, mungkin dicukupkan sekian dulu. Jika nanti ada sambungan pertanyaan lagi bisa disampaikan melalui wali kelas masing-masing. Monggo. Nanti bisa Nggak usah mendapatkan sungkan-sungkan. Nomor jawaban. telepon saya 081 33 44 52 615. Masih perlu Dicatat nih, diulangi? Mama-mama. 081 33 44 52 615. Mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk menjawab. Nuwun sewu, saya mohon doanya dari Bapak Ibu sekalian agar mata saya yang kanan bisa segera kembali pulih, bisa melihat seperti sedia kala. Karena mata saya yang kanan sekarang sakit, nggak bisa melihat. Gelap semuanya yang kanan. Mudah-mudahan dengan doa dari Bapak Ibu sekalian, kesembuhan bisa segera hadir untuk saya. Terima kasih, matur nuwun, barakallah semuanya. Ngapunten kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Sehat selalu. Amin. Allah, amin. Kami aturkan terima kasih kepada Profesor Dr. Azhari atas penyampaian materi dan jawaban pertanyaan yang luar biasa ya dari Bapak Ibu semua. Kita doakan semoga Profesor Azhari segera diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali siswa yang sudah hadir di acara parenting pada siang hari ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita dapatkan di acara pada siang hari ini memberikan manfaat khususnya untuk diri kita pribadi, untuk anak-anak kita, dan untuk semua orang di sekitar kita. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Saya akan mencoba untuk menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pada siang hari ini. Intinya adalah yang saya garis bawahi bahwa PJBL atau My Project ini bukanlah prakarya. Jadi jika ada kekhawatiran dari Bapak Ibu semua tidak bisa membuat karya yang sempurna atau bentuk yang sempurna dari ide Ananda, itu bukan menjadi penilaian utama dari Bapak Ibu guru. Seperti itu mungkin ya, jika saya ada salah mohon dikoreksi. Jadi My Project ini bertujuan untuk membuat Ananda memiliki ide-ide yang inovatif, ide-ide tersebut berkembang dengan baik. Bagaimana supaya bisa berkembang dengan baik? Ide ini harus ditentukan oleh siswa sendiri, proyek ini ditentukan oleh siswa sendiri, proyek ini berupa karya yang inovatif, kemudian guru bertugas atau kewajiban untuk menjadi fasilitator, ngaten nggih. Jadi untuk memfasilitasi Ananda dalam mengerjakan proyeknya dan orang tua diperkenankan membantu tanpa menutup perkembangan pola pikir anak. Jadi harus tetap mengacu pada perkembangan pola pikir anak. Kemudian untuk secara teknis, bahasa Inggris dan lain-lain itu adalah hanya efek samping saja ya, efek samping positif dari apa yang dikerjakan dari My Project ini. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif, inovatif, dan bisa menemukan bakat dan minat mereka dalam mengerjakan My Project ini dan menjadi generasi yang fokus, smart, dan tidak mudah menyerah, serta mampu memanfaatkan peluang-peluang yang ada ke depannya. Baik Bapak Ibu, demikian acara parenting pada sore hari ini.
Sekali lagi semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya pribadi mohon maaf. Kami akhiri acara ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.